Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkembangan laporan untuk di Polda Jatim masih berjalan. Saya berharap untuk Polda Jatim, Ketua Umum TPHDI bisa gerak cepat gitu ya, mudah-mudahan seperti di Polres Selatan atau di Polda. Dan Polres Selatan tetap berjalan, dan untuk Polda Metro Jaya Jakarta tetap berjalan, ya, wajib berjalan itu, ya, karena tidak ada orang yang kebal hukum ya, istilahnya seperti itu. Cuman karena banyak di Jakarta Selatan itu, Polres Jakarta Selatan itu sudah bagus, tapi karena banyak laporan-laporan lain ya, jadi agak lambat. Di Polda Metro Jaya juga saya belum ada pemanggilan BAP. Nah, ini akan saya tanyakan nanti gitu ya, untuk Polda Metro Jaya gitu. Laporan LP sudah turun gitu. Ini Pesulap Merah mulai merespon ya, Bang Haji. Jangan gitu. Pesulap Merah mulai merespon nih, katanya Pak Bang Haji ini hanya untuk mencari panggung aja, gimana nih? Ini panggung. Begini ya. Sekarang abang mau tanya, ya, mau pengacara, mau artis, siapa yang nggak cari panggung? Pengen tahu orangnya. Dan siapa yang nggak collab juga untuk menaikkan namanya? Siapa orangnya? Abang mau kenal. Abang mau cium tangannya, cium pantatnya. Jadi nyari panggung, collab atau apa pansus itu dalam hal dunia YouTube, dunia perfilman itu udah hal biasa, gitu loh. Contoh, orang membuat film layar lebar, ya dia juga harus mencari panggung dong, menyiarkan di sini agar orang kenal, orang tahu, kan begitu. Bukan nyari panggung. Bikin laporan itu awal laporan itu dari Jawa Timur, dari Mas Teguh Sarjana Hukum ya, Ketua Umum TPHDI gitu ya. Tadinya abang nggak mau bongkar siapa abang, tapi akhirnya ada yang bongkar, ya saya terpaksa abang bongkar. Abang pendiri TPHDI dan abang wakil Dewan Pembina TPHDI. Kamu buka sekalian, ya. Abang yang buat TPHDI itu, ya. Alhamdulillah di Polres Selatan masuk deliknya, masuk pasalnya, ya, tinggal nanti proses kelanjutannya, gitu ya. Karena ada proses kelanjutan, ya mudah-mudahan Ketua Umum nggak usah dipanggil, Ketua Umum TPHDI, karena saksi-saksi sudah cukup untuk Polres Selatan, gitu ya. Dan untuk Polda Jawa Timur, Polda Metro Jaya, karena laporan yang sudah diterima, berarti kan harus berjalan. Di Polda harus berjalan, kepolisian harus berjalan, kan begitu. Cuman ada yang cepat, ada yang lambat, karena laporan banyak ya, gitu ya. Jadi kalau untuk nyari pansos enggak, abang bikin laporan itu atas dorongan dari kawan-kawan yang paranormal ya, dari paranormal mungkin hampir se-Indonesia ya, bukan hampir lagi, mungkin se-Indonesia ya. Jadi kalau buat laporan-laporan ini udah abang siapkan semua. Ya, surat kemarin karena kurang surat kuasa aja. Nah, surat kuasa, ini flash disknya, semua ada. Ini TPHDI-nya, sertifikatnya, semua ada. Dan ini juga ya dalam Kamus Bahasa Indonesia, dan ini ya LSM TPHDI ini. Nah, ini ada logo abang juga. Ini kan, ini baru segini, gitu ya. Ada 100 lah ya, yang mewakili, gitu ya. Dan ini deliknya ya, pasalnya satu penghinaannya ya. Di sini masih ada lagi ya. Nah, jadi tetap berjalan. Tetap berjalan, insya Allah tetap berjalan, cuman mungkin agak lambat, gitu ya. Dan kalau ini tidak masuk, nggak mungkin LP jadi. Logikanya gitu aja. Kalau memang ini apa yang kita ajukan ini tidak memenuhi unsur pidananya, nggak mungkin LP keluar. Nah, ini akte notarisnya, ya.
Dan ini Kemenkumhamnya, LSM-nya, Kemenkumham. Kalau ini salah, masa Kemenkumham mau keluarkan, ya kan? Logikanya gitu. Oke Bang, ini pesulap merah juga ada nih bilang mendoakan agar orang yang melaporkan ke polisi dapat menemukan pekerjaan lain selain dukun. Ya, malah Abang juga mendoakan, ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang-orang yang syirik, hasud, dengki, fitnah, zalim kepada Abang, ya terutama pesulap merah, mudah-mudahan diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya deh, siapapun orangnya, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesadaran, dan hanya Allah yang Maha menghukum. Gitu kan? Pekerjaan lain enak aja, emang dia mau gaji Abang. Hah? Abang 38 tahun menjadi paranormal, spiritual ya alias. Terus para psikolog, metafisika. Kalau Abang tambahin aja alias dukun, dukun. Abang 12 jam, 13 jam duduk di sini. Dukun duduk tekun. Belum, kadang-kadang belum tekun juga. Itu aja. Udah tanggung sekarang mah. Abang aslinya dukun tukang urut kok. Abang sunat sama dukun sunat. Dukun ada 3. Makanya Abang beli kamus bahasa Indonesia tuh. Arti dukun apa? Ini. Arti spiritual apa? Arti paranormal apa? Gitu loh. Jangan menyamaratakan semua. Gitu loh. Ya. Dia ribut sama Gus Samsudin, ribut sama Gus Samsudin. Jangan orang yang bawa-bawa. Begitu. Ya kan? Dukun ada 3. Ada dukun sunat, dukun beranak. Sekarang dukun beranak sama Indonesia sama pemerintah dijadikan bidan, kan begitu. Nah, terus ada dukun herbal menggunakan ramu-ramuan, ya. Oh di Cimane, TTKD itu pakai ramu-ramuan, dukun. Ada dukun menggunakan doa-doa, mantra-mantra atau ayat-ayat Allah. Terus Abang sudah cari pekerjaan lain. Abang dulu, ya maaf bukan sombong, pernah kaya. Sebelum Marcel kaya, Abang udah kaya duluan. Sebelum Marcel jadi artis, Abang udah jadi artis duluan. Dan Abang buat film Pemburu Anggrek Indonesia. Sutradaranya Abang, produser eksekutifnya Abang, terus pelaksana Abang, ya Abang yang membiayai 2 episode untuk master bikin film. Mau diterima sama Indosiar, waktu itu 12 juta, Abang minta 15 juta per episode ya. Jadi dan Abang pernah sehat Asosiasi Artis Indonesia, Ferrari. Ya ini bukan sombong ya. Abang masih fakir, hina, pendosa, zalim di mata Allah. Mungkin pesulap merah lebih nggak ada dosanya, lebih pintar, lebih hebat. Itu ya. Jadi Abang suruh ganti profesi sampai mati demi Allah tidak akan berubah menjadi spiritual alias dukun. Karena Abang bisa berangkatkan haji kedua orang tua. Bisa kuliahin anak dan lain-lain. Bisa bersedekah ke anak yatim. Anak yatim Abang 150 anak yatim. Janda-janda jompo 60 anak janda-janda jompo. Ya. Jadi gak mungkin Abang mesti stop. Hanya karena masalah dunia kecil. Ya, hanya masalah dunia kecil yang kita tidak bawa mati. Yang kita bawa mati cuma amal ibadah, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat inilah yang Abang ajarkan kepada orang-orang. Bagaimana dia bisa mengobati dirinya, keluarganya, agama nusa bangsa, dan orang lain. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang. Cuma dengan cara Abang berubah. Cara dengan yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih simpel. Gitu loh. Itu ya. Nah, sedangkan Marcel kan dulu pesulap. Ya kan, itu dulu kan pesulap, banyak pesulap yang menjadi paranormal, ya alias spiritual, alias dukun, sehingga merubah cara-cara, gitu, cara-cara mengobati orang dan lain-lain, gitu ya. Kalau dibilang masalah edukasi, iya edukasi, tapi edukasinya tidak mengatakan oknum, menyamaratakan semua satu. Kedua, apakah Abang ada edukasi juga enggak? Karena Abang tanya. Pernah nggak Master ngobatin orang? Kan tidak. Abang mengobati orang, menolong orang yang kena santet dan lain-lain. Ya, seperti Ustaz Faisal, ya lulusan Mesir, lulusan sekolah ini LC, sekarang jadi perukiah. Ya nggak?
Dan sama abang baik, suka WhatsApp, bukan WhatsApp ya apa? Komen suka itu ya, gitu, ya kan? Sampai Ustadz Faisal menemukan salah satu ustadz yang dokter ahli bedah, atau yang benar-benar ada santet di kakinya kan gitu. Itu ya. Jadi janganlah menghina satu profesi orang, apapun dia, mau tukang beca, ya, mau tukang beling. Allah tidak melihat jabatannya. Yang kita bawa mati bukan jabatan, harta, wanita, jadi istri, tidak. Yang kita bawa mati tadi 3, amal ibadah, ilmu yang manfaat. Nah, ilmunya manfaatnya kita. Sampai kalau ilmu kita manfaat, kita berikan kepada orang. Orang amalkan dengan baik, orang mengobati dan lain-lain, orang baca sholawat dan lain-lain. Mengalir terus ke abang, sampai abang mati ke dalam kubur pun mengalir terus ilmunya. Itu. Ya. Anak yang soleh dan soleh, anak yatim yang soleh dan soleh. Itu saja kok. Oke bang, ini kan abang bilang kan sebelumnya ya abang ibaratnya udah terkenal lah dari dulu ya bang ya, udah sering disorot media. Tapi masa bilang ini tuh abang melaporkan cuma pengen diliput aja nih, pengen tahu rasanya diliput gimana nih bang? Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, abang 2013 bikin film. Ada buktinya. Ada buktinya. Untuk TV lo ya. Belum ada YouTube. 2013. 2 episode. Judulnya Pemburu Alam Gaib. Menolong seseorang yang memang benar-benar kena santet dan telur dan lain-lain. Sudah duluan. Terus ingin diliput TV gini, ngapain capek-capek ngelaporin polisi bolak-balik, ya kan, coba buat dikenal dong begini. Kita mau lanjut kok laporannya, kan gitu, logika aja. Ya dia mau ngomong apa silakan, nggak masalah, nggak masalah, ya kan. Abang nggak perlu istilahnya nyerang rumah dia atau apa, nggak perlu. Sekarang kita main otak aja deh, nggak perlu main otot, itu, ya. Masa abang mesti nantangin lagi. Nah, kemarin abang jindan udah nantangin tuh, sekarang udah melempem, udah diem, ya kan, gitu, kan gitu ya. Jadi abang melaporkan kenapa? Ada satu omongan dia yang kawan-kawan pengacara abang dan murid abang pengacara dan paranormal yang nggak terima. Apa omongannya? Pada saat dia dipanggil oleh Polres Selatan, dia bilang apa? Saya nggak kenal Agustiar. Jangan, ini muridnya muridnya dukun inisial R, rambutnya gondrong. Mungkin takut melaporkan saya. Ya. Jadi disuruhlah anak murid jadi bantalan atau ditumbal. Enak aja. Wallah, demi Allah, demi Rasulullah, sel. Ya, abang bersumpah. Kamu yang celaka apa abang yang celaka? Gampang, itu aja. Jadi di Polres Selatan itu yang mau minta untuk laporkan karena tidak terima Bang Firdaus dan Agustian. Di situ rame nih. Ada jinan habis pengajian malam Jumat. Itu, bang silakan terserah. Saya nggak ikut campur. Tadinya itu, akhirnya berlanjut kan, berlanjut. Nah, akhirnya dipanggil kan, dan Marcel pernah mengatakan sekarang dukun ada 4. Kalau nggak nipu, cabul. Satu lagi nih, tukang bikin laporan yang nggak jelas sama somasi. Saya nggak pernah dipanggil polisi. Abang doa, sholawatan malam Jumat, bang mohon sama Allah. Ya Allah, tunjukkan keadilanmu ya Allah. Tunjukkan ya Allah. Kau yang maha adil. Allah tunjukin. Gak lama, gak ada seminggu dipanggil kan Polres Selatan. Ya nggak? Dibuktikan kan sama Allah. Itulah kehebatan ayat Allah dan sholawat. Mana yang benar masalah kan Allah tahu. Allah maha mengetahui. Itu aja. Akhirnya dipanggil Polres Selatan kan ya. Kita tinggal tunggu tanggal mainnya, ntar panggilan untuk Polda Metro Jaya. Gitu. Nah, jadi abang diberikan semangat oleh murid-murid yang pengacara dan lain-lain, ya oleh kawan-kawan. Ya, laporin bang sekalian bang. Bisa langkah abang takut. Abang hanya takut kepada Allah dan Rasulullah SAW. Pada manusia masih makan nasi, masih nggak akan takut. Karena abang udah ngalamin semuanya. Sebelum masa lahir abang udah ngalamin semuanya. Itu aja. Tuh.
Kita mau perang di pengadilan, ayo mau bagaimana? Itu aja. Kalau mau takut ngapain abang laporan ke Polda? Itu aja logikanya kan. Bang, ini kan Jindan pengen menemani abang lah ya. Tapi abang larang nih katanya. Kenapa nih bang? Kata siapa tuh? Di pemberitaan ini kita meluruskan. Katanya Jindan jarang hadiri pun untuk ikut-ikutan. Gimana nih bang? Ya, memang Jindan mau buktikan lagi bahwa dia kok agak diajak dan pengen ini lagi membantu gitu. Abang bilang, udah nggak usah bib, nggak usah ini lagi. Ya cukup, biar aneh aja. Nggak mau ngerepotin, nggak mau ini, tuh ya. Abang cuma jawab itu aja. Jindan memang mau ikut turun ke lapangan. Ya sekarang Jindan lagi sibuk di Sukabumi, gitu ya. Jadi abang bilang kesian ente ntar bolak-balik apa, ya nggak usah lah, biar abang aja. Ada murid-murid yang lain, teman-teman dari perguruan Padepokan juga ada kan gitu, istilahnya. Berarti dari Polda belum ada panggilan lagi bang? Ya, ini rencana besok atau lusa abang akan ke sana, akan bertanya atau lewat telepon nanti abang bertanya ya, kuasa hukum dan lain-lain. Kan kuasa hukumnya nggak satu doang, ada banyak sebenarnya, cuman nggak mau turun rame-rame, ntar aja gitu ya, turun satu orang gitu. Tapi di belakangnya kan bisa 20-30 orang yang dari Pradi, ya kan, yang dari HAPI, ya kan, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, Pradi, gitu, dan lain-lain. Dari HAMI juga ada. Gitu. Bang, ini kan mungkin ada orang yang nanya, kenapa sih nggak diselesaikan secara baik-baik kepala dunia tanpa harus melaporkan atau melibatkan Ya. polisi itu gimana bang? Begini, ya. Allah aja maha pemaaf, apalagi kita. Kalau abang sih maunya bagaimana? Tinggal terserah nanti kuasa hukum, iya kan? Tinggal ada kuasa hukum. Kalau memang masih bersikeras, ya pengadilan. Itu aja. Ya merasa dirinya paling benar, paling hebat, dan ya. Dan dengan urusan dia dengan si Udin itu jadi begini kan, ucapannya kan. Tinggal nanti kita lihat aja maunya bagaimana, abang ikutin itu aja. Mau perang mau bagaimana gimana, itu karena kuasa hukum abang ya. Abang nggak bisa menjawab A, B, C gitu. Abang harus rapat kan, karena jujur ada lebih dari 10 orang lah pengacara di belakang ya. Berarti artinya abang mengikuti saran dari pengacara-pengacara abang. Tapi kalau inginnya abang sendiri nih, misalnya Marcel secara terbuka meminta maaf sama Sekarang begini aja, dari pertama abang berjumpa dengan Marcel, salaman aja nggak mau, satu, dan tidak ada kata damai. Itu kan ada ucapan dia. Sekarang dia berani cabut nggak ucapannya? Gitu. Dari hati abang tinggal bagaimana Allah, tinggal bagaimana kuasa hukum. Secara syariat hablum minan nas, bagaimana kuasa hukum dengan kuasa hukum. Secara hablum minallah ya, semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Itu aja kalau dari hati abang. Kalau dia minta maaf ya kita maafin. Tapi kalau dia ngajak perang nggak ada damai ya terus lanjut, itu aja. Gampang kok. Ya kan, istilahnya ya mau kan dia duitnya lebih banyak nih, ya mau duitnya dikit ya, tapi kan yang maha hebat Allah, yang maha kuat Allah. Sekarang tidak ada kebal hukum, itu aja. Ya, mau pakai 1000 pengacara ke mau gimana ke, maju terus pantang mundur. Sekali layar terkembang, pantang untuk mundur. Oh, itu fotonya itu ya. Berani, tegas, berhasil. Ada lagi. Oke, pesan terakhir bang. Pesan terakhir buat siapa nih? Marcel. Ya,
Untuk Marcel, adikku sayang, semoga kita sama-sama diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang zalim, hina, fakir, pendosa di mata Allah. Ya. Kita koreksi diri masing-masing. Jangan menjatuhkan satu sama lain. Jangan menjatuhkan profesi orang. Silakan menjatuhkan profesi orang, tapi dengan alasan. Dengan mengatakan siapa namanya atau apa. Jangan menyamaratakan semua. Menyamaratakan dukun, pengacabul, nipu, berkedok agama. Berarti itu sudah menyangkut semua. Berarti bapak ibu abang, kakek abang yang tukang ngobatin juga dulunya dukun, leluhur abang dari sama juga menghina. Dan menghina guru-guru abang yang ulama, yang kiai, yang para habaib. Sama juga secara tidak langsung. Oh, di Al-Quran tidak ada kata dukun, bang. Iya, di Al-Quran mah adakah kata sulap? Arti sulap nggak ada. Adanya sihir. Sihir itu kain. Kain itu kalau sihir itu dibahasakan bahasa Inggris apa? Magic. Magic berarti kan sihir. Black magic. Magic. Ya kan? Jadi pesulap main sihir dong. Enak jadi pesulap sih memang. Bohongin orang, ya kan? Kalau ngebohongin orang nggak dapat duit. Ini sulap kan ngebohongin orang. Dengan tangan gerakan, dengan ini terus ini terus. Memang harus ngebohong. Kalau enggak ya bukan sulap namanya. Terus dapat duit panggilan, enak juga sih. Abang mau belajar sulap memang. Karena teman-teman yang jago sulap juga. Gitu ya. Banyak pesulap-sulap yang membongkar rahasia-rahasia pendudukan banyak. Kayak yang botak tuh, Roy apa tuh, siapa tuh? Abang senang tuh. Abang fan dia. Dia membongkar uang di lebar, sarung begini keluar. Tapi tidak mengatakan satu orang satu ini gitu loh. Hati-hati jangan tertipu dengan ini. Bagus tuh gitu tuh. Abang juga ada di YouTube, abang lihat abang bongkar telur, bongkar keris-kerisan palsu, ya kan? Bongkar lagi yang masalah harta karun, udah duluan abang mungkin, tuh ya. Jadi itu saja. Dan juga untuk para oknum-oknum paranormal spiritual, jangan di TikTok bicara cek hodam ya. Cek hodam begini, kayak orang dagang baju, cek hodam langsung begini. Nggak bisa. Ya, kalian bukan Tuhan, bukan Nabi, bukan malaikat. Kecuali 4 mata begini lain soal. Tapi kalau sudah di TikTok ditonton banyak orang, jangan membodohi masyarakat. Jangan membodohi masyarakat. Ya, masyarakat awam sekarang ini. Ditambah oleh dari pesulap merah, sekarang kita lagi paranormal spiritual ditambah jelek namanya. Gara-gara oknum paranormal abal-abal kaleng-kaleng yang nerawang, asal nerawang doang. Oh, ini hodamnya begini, ini hodamnya begini, hodamnya begini. Hati-hati ya. Itu sudah hati-hati nanti bakal kena tuntut. Karena itu sudah membohongi publik. Ya. Kamu bertanya kepada satu orang paranormal, jawabannya beda dengan 10 lagi, entah 10 orang bertanya. 10 paranormal kamu bertanya spiritual, hodamnya beda-beda. Ntar ada hodam jangkrik, hodam macan lah, ya kan, hodam buaya, hodam apa. Aduh, jangan deh, ya. Tolong saudaraku semua yang paranormal baru maupun lama, tolong jangan pakai ngecek ilmu hodam begini, hodamnya ini. Itu. Mana ada 2 murid abang keluarkan, yang keluarkan karena ngecek hodam. Dinasihatin nggak ngerti, ya udah, pecat bang keluarkan. Ya, bisa aja sih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik hidayah oleh Allah dan mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur amrif solusi masalah agama Islam dan zikir ridwan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini terakhir closing buat para fans Haji Ridwan. Ini ya untuk para fans ya. Tadi juga ada datang super Grab ya, Grab motor datang kemari, terus subhanallah sampai nangis di sini. Nanti YouTube-nya abang keluarin sampai menangis ingin ketemu abang. Ya alhamdulillah bisa ketemu. Untuk para fans abang, terima kasih atas doa, dan abang cuma minta doanya aja. Bacakan suratul Fatihah,
untuk abang, walaupun abang masih hidup, ya apalagi nanti abang mati, agar tetap berjuang di jalan Allah untuk menolong orang, ya memberikan pelajaran-pelajaran kepada orang. Siapapun yang minta WhatsApp abang, japri abang, yang minta pertolongan, masalah penyakit dan lain-lain, abang akan bantu. Itu banyak banget, ya, di luar negeri maupun dalam negeri. Tolong doakan abang agar abang bisa istiqomah, ya, agar bisa mengkaji diri dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ridho Allah. Dan ilmunya bermanfaat untuk semua orang, semua agama yang kita bantu. Itu saja para fans, para murid-murid abang. Terima kasih. Semoga berkah.